CV dari pemateri agar kita semua bisa mengenal lebih dekat nih oleh pemateri. Karena kan tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau kita nggak kenal sama pemateri, kita nggak bisa menyerap ilmunya dengan baik gitu ya, teman-teman. Oke, di sini pemateri yaitu Bang Syarif. Teman-teman bisa lihat Instagramnya itu ada @padukacapcut. Boleh mungkin sambil dibuka device-nya nih, Instagramnya di HP atau di laptop. Kalau penasaran mau melihat secara langsung ya, Paduka CapCut. Eh, Bang Syarif ini merupakan profesional di dunia editing CapCut yang fokus pada konten edukasi dan peningkatan kemampuan editor di Indonesia. Bang Syarif juga aktif menjadi pemateri di berbagai instansi dan lembaga nih, membawakan materi seputar video editing yang aplikatif dan mudah dipahami, terutama menggunakan aplikasi CapCut. Di sini ada beberapa pengalaman pemateri ya, mengisi di BPJS Kesehatan, kemudian juga ada PLN, Pegadaian, dan ada juga nih Kementerian Perhubungan dengan materi konten edukatif untuk kampanye publik dan berbagai instansi lainnya. Adapun topik-topik yang pemateri kuasai di sini ada CapCut editing dasar dan lanjutan. Kemudian juga editing konten edukasi dan iklan, ada juga strategi konten visual untuk media sosial dan pembuatan UMKM. Wah, Masya Allah banget nih, luar biasa kalau kita baca dari CV pemateri ya. Kita udah mulai kenal nih sama pemateri. Bagi lagi kalau teman-teman pengen lebih mengenal lagi, langsung aja buka Instagram dari pemateri. Oke, mungkin setelah mendengar apa yang sudah saya jelaskan ya tentang pemateri, teman-teman jadi nggak sabar nih buat langsung masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bang Syarif. Halo, Assalamualaikum Bang Syarif. Halo, Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada Ya, suaranya nggak, Kak? Ada aman ada. ya? Aman, Aman, aman. siap-siap. Iya, Bang Syarif gimana kabarnya pagi hari ini? Udah siap ya untuk memberikan ilmunya nih tentang video editing Alhamdulillah ke sudah. teman-teman? Ini apa ya? Mukaku muncul nggak, Kak ya? Udah ya, Ah, aman ya? udah muncul sekarang. Tuh. Oke, Ya, aman. oke, oke. Oke, mungkin langsung saja ya, Bang Syarif. Saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk masuk ke sesi pemaparan materi. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Halo teman-teman ya, kenalan dulu ya, kenalan ulang lagi ya teman-teman ya. Aku namanya Syarif ya, kalau di media sosial ya itu sering dipanggilnya Kak Paduka gitu kan, Kak Paduka CapCut gitu kan. Jadi rajanya aplikasi CapCut teman-teman ya. Jadi kalau disuruh megang, jadi kalau disuruh megang aplikasi lain gitu kan, itu nggak bisa teman-teman. Bener-bener only CapCut gitu teman-teman. Dari lahir tuh udah CapCut kayak gitu. Jadi emang brandingnya tuh di CapCut kayak gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini dulu ya. Oh, aku mau say halo dulu dong kepada teman-teman yang dari universitas apa ya? Universitas Syarif Hidayatullah ya. Oke, saya halo dulu coba teman-teman di ini di apa namanya di kolom chat teman-teman. Halo teman-teman, hadir hadir. Wah, ini ada nggak rakyat dari IG nih teman-teman? Biasanya ada yang iseng yang kayak apa ya? Yang kayak ikut mumpung ini free gitu kan. Halo, halo. Sip, mantap. Nah, untuk tempat ini pagi-pagi ini hari Minggu ini ya harusnya liburan ke mana gitu kita belajar ya seputar kayak branding video editing lewat aplikasi CapCut teman-teman ya kayak gitu. Nah, nanti kita bakal ada ya mungkin seperti biasa kayak materi-materi dulu lah, simpel-simpel dulu kayak dasar-dasar jauh kayak gitu. Oke, aku izin share materinya ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Aku izin share dulu ya. Oke, nah teman-teman ya, sekarang itu kita sebentar ya kita dari awal dulu. Ini judulnya bangun personal branding lewat editing video. Nah, ini gimana sih cara bangun personal branding lewat editing video?
Next. Nah, sebutkan ya, coba sebelum apa ya, sebelum teman-teman pengen bangun branding lewat editing video tuh sebenarnya tuh teman-teman harus tahu dulu tuh kayak aplikasi apa ya, aplikasi editing apa yang sering teman-teman gunakan untuk editing video. Nah, coba teman-teman bisa apa absen di grup dulu ya kayak aku aplikasinya CapCut Paduka atau Adobe Premiere Pro atau InShot. Coba di itu ya CapCut as always. Nah, mantap mantap mantap. Yang lain ya FN oh nggak apa-apa. Itu FN ya masih sama ya. Canva. Oke, Canva lebih ke itu ya. Lebih ke desain ya teman-teman ya. CapCut Premiere After Effect. Wah, ini suhu ini mungkin CapCut ya. Canva dan CapCut. Memang benar ya antara Canva dan CapCut itu masih kayak ya di era sekarang tuh benar-benar sangat bermanfaat. Wah, ini ada user kin master ini, user apa ya legend ini mungkin ya. Oke. Nah, saran aku kalau teman-teman pengen ngebuat branding lewat editing video ya teman-teman bisa apa ya pilih aplikasinya dulu ya teman-teman ya. Saran aku juga gunakan aplikasi editing yang benar-benar kalian kuasai teman-teman dan paham peletakan toolsnya. Soalnya kalau aku sering apa ya ada orangnya tuh kayak gengsian teman-teman ya bisa dibilang tuh aku pengen pakai Adobe Premiere Pro lah, biar dianggap kayak bener-bener profesional gitu kan tapi hasilnya malah lebih lebih rendah daripada CapCut teman-teman. Jadi saran aku ya itu teman-teman bener-bener kuasai kayak tools ya atau aplikasinya editing kayak gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman kuasai dari tools, terus penempatan-penempatan. Biar apa? Biar workflow-nya teman-teman itu nanti tuh bisa dibilang tuh memudahkan ya, memudahkan pekerjaan editing kalian teman-teman kayak gitu. Jadi kuasailah apa ya namanya aplikasi gitu kan. Nah kalau saran aku sih teman-teman nggak usah banyak-banyak dulu kayak nguasain aplikasi teman-teman ya. Kalau aku pribadi kan, kalau aku pribadi kan memang kebutuhannya tuh ya branding ya. Terus di IG juga sebutannya Paduka CapCut, jadi nggak mungkin aku beralih dari aplikasi CapCut ke Premiere Pro atau After Effects kayak gitu atau ke Canva itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi memang di brandingnya tuh di CapCut teman-teman. Tapi saran aku teman-teman bisa memahamin ya dua aplikasi gitu kan. Kalau bisa dua aplikasi kayak gitu kan. Contoh di sini teman-teman paham CapCut setahun, oke lah belajar dulu di mana-mana belajar. Nanti kalau udah merasa cukup, oh aku udah paham nih semua fitur-fitur CapCut gitu kan. Pokoknya jangan pernah berpindah aplikasi dulu ya sebelum teman-teman paham satu aplikasi itu dan apa ya dan menguasai banget dari semua tools basic-basicnya atau studi-studi kasusnya ketika teman-teman handle klien. Nah, itu teman-teman baru pindah ke aplikasi sekiranya kalau dibutuhkan banget kayak gitu. Nah, next. What the Nah, ini kita fuck? perbedaan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa bedain dua video ini. Pertama itu ada ya dua video ya. Pertama ada videonya Raymond Chin, terus ada video yang aku tag. Ya ini nggak apa ya bisa dibilang tuh nggak ada visualisasi, nggak ada grading, nggak ada apa namanya, nggak ada teks ya, nggak ada transisi. Teman-teman bisa bedain teman-teman ya. Pertama kita lihat What the dari fuck? video Raymond Chin. Cortex. Gue mau bayar pajak, kasih pemerintah uang. Setiap gue open itu platform, gue harus berdoa ke tujuh langit dan dewa-dewa yang ada di manapun itu. Ini works nggak? Gue koordinasi sama tim finance gue, coba pagi, coba siang, coba malam. Terus sampai dia chat, bayar sekarang kok, lagi bisa sistemnya. Ini menurut gue utter stupidity. Gimana caranya Cortex dengan budget 1,2 atau 1,3 triliun dengan segala kesalahannya yang gue berusaha untuk tidak berkata kasar. Gue jujur aja ya, bro, bukan masalah duitnya, bukan masalah 1,2 1,3 T itu, tapi masalah penggunaan duit itu. Gue sadar diri yang dipermasalahan di sini Nah, itu oke, sebenarnya mungkin manajemen. dari segi ini aja itu teman-teman sudah bisa lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari ini video yang random video editing teman-teman ya. Ini saatnya upgrade skill kamu. Salah. Bukan. Gini. 3, 2, 1, action. Ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop Editing Jadi Style. dari dua perbedaan ini aja tuh sudah sangat berbeda teman-teman ya. Nah, yang satu ini tuh beliau ini kayak mempunyai yang namanya kayak ciri khas ya atau gaya editing khas kayak gitu kan. Pertama itu ada ciri khas editing style ya. Di sini kayak
Koraemon-chin ini, nah ini What the sering fuck? pakai namanya font ya, font, sound effect, audio, transisi. Nah, itu yang dinamakan kayak ciri khas atau branding dalam video editingnya kayak gitu kan. Jadi kalian selaku video editor ya, itu harus bisa menyesuaikan yang namanya dengan kayak klien atau editing teman-teman dulu kayak gitu kan. Nah, gaya editing khas atau kayak gaya style editing ya teman-teman. Nah, kalau yang video ini ya itu random video editing ya. Boro-boro ada ciri khas ya, style aja tuh udah nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada stylenya kayak gitu. Nah, inilah yang dinamakan namanya tuh branding video editing teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh dalam ngedit video dimanapun itu ya, ini pengecualian ya, bukan video klien ya teman-teman ya. Jadi video kalian sendiri, teman-teman harus mempunyai namanya style editingnya teman-teman sendiri kayak gitu ya. Nah, kunci editingnya tuh sebenarnya tuh editing itu bukan cuma soal teknis, tapi soal bagaimana kamu dikenal lewat visual. Ya sama kayak ini, sama kayak bisa dibilang What the bentar ya. What the Sama kayak bisa dibilang tadi kan di apa ya, dikenal lewat visual. Contoh kayak Remoncin, dikenal dengan kayak penyampaiannya atau sound effect-nya atau apa ya, audionya atau transisinya itu bisa dikeliatin kayak gitu kan. Contoh ya, kalau teman-teman sudah sering ngehandle klien ya, kalaupun apa ya video kalian itu lewat di FYP teman kalian, itu udah jelas. Oh ternyata ini stylenya Paduka nih yang bikin videonya. Udah terlihat jelas teman-teman. Nah itu yang dinamakan kayak branding video editing. Jadi ketika teman-teman ngedit video apapun itu udah kelihatan kayak gitu. Udah kelihatan, oh ternyata yang ngedit ini, ternyata yang ngedit ini kayak gitu. Udah kelihatan style-stylenya kayak gitu. Nah, terus jadi apa? Jadi apa itu branding lewat editing video? Nah, gampangannya ya, editing yang kalian buat itu mempunyai ciri khas tersendiri, beda dari yang lain. Nah, gimana cara nentuin yang namanya ciri khas video editing? Sekarang tuh, wah, kalau teman-teman lihat di IG tuh udah bejibun banget ya style editing teman-teman ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, style editing tuh nggak mempunyai hak cipta atau nggak mempunyai haki ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa yang namanya kayak tiru aja nggak apa-apa, plek aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman emang nggak mau niru ya, teman-teman bisa membedakan namanya dari ciri khas ini. Pertama dari warna ya, atau color identity ya, color identity teman-teman. Contoh kalau teman-teman lihat video editingnya Raymond Chin itu warnanya tuh kayak woody kayak ada coklat-coklatnya gitu di belakangnya. Itu bisa, atau bisa dibilang atau bisa dilihat tuh dari kayak kayak font ya, bukan font, apa ini ya, warna dari lightingnya. Nah itu bisa, dari tempatnya juga bisa teman-teman. Jadi itu dapat ciri khasnya teman-teman ya kayak gitu. Itu warna pertamanya. Baik warna apapun itu, dari warna warna lighting ya, warna tempat, terus warna font juga itu bisa teman-teman branding sendiri. Jadi ketika udah pakai warna itu, ya wes, pakai warna itu terus teman-teman ya. Jadi jangan diubah-ubah lagi kayak gitu ya. Jangan diubah-ubah lagi warnanya. Itu. Terus ada yang namanya font identity. Untuk font ya teman-teman ya. Kalau teman-teman, nah sebelumnya ya, kalau font ini tuh benar-benar satu apa ya, satu ini font tuh bisa dibilang tuh yang paling membedakan style editing teman-teman ya. Dari semua style editing yang pernah aku lihat ya, mereka tuh ya transisi itu sama semuanya, transisi sama, terus warnanya hampir sama, yang terus kayak color grading sama, sound design juga sama. Yang paling membedakan tuh cuma font teman-teman, rata-rata ya, baik itu di style editing edukasi atau style editing kayak yang have fun kayak gitu. Nah ini yang paling membedakan tuh font teman-teman ya. Jadi kalau saran aku, kalau teman-teman ngedit video, dalam satu video itu bisa diusahakan ada yang namanya 2 font teman-teman ya. Pertama, font untuk headline ya, atau kayak font-font yang bisa dibilang tuh kayak ya headline, kayak kata contoh kayak kamu bilang apa, nah itu bakal muncul fontnya kayak gitu, atau kalimatnya bakal muncul. Kalimat itu memakai font 1. Terus untuk subtitle, nah itu masuk font 2. Itu seperti itu biasanya kayak gitu ya. Jadi kalian harus mempunyai yang namanya 2 font identity kalau dalam video editing. Apakah itu paten Kak? Enggak Kak. Enggak paten. Itu emang dari kalau aku biasanya kayak gitu teman-teman ya. Kalau font terlalu banyak dalam video editing itu bisa dibilang tuh apa ya? Nggak terlalu apa namanya ya? Nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu elegan juga teman-teman. Kalau terlalu banyak font.
terlalu banyak style font ya. Kayak contoh font ada apa aja nih teman-teman. Contoh, coba teman-teman absen font yang paling teman-teman suka nih. Ada font 1000 umat ya. Coba teman-teman. Ada font apa aja nih yang sering-sering teman? Nah, Poppins. Betul teman-teman, Poppins ya. Nah, itu Poppins bagus. Terus ada font apa lagi nih? Font Montserrat, bisa dibilang font Montserrat juga bagus. Nah, Montserrat ya. Montserrat atau Times New Roman. Nah, itu bisa dibilang sistem sistem ya. Ini Garamond. Nah, teman-teman bisa pakai font-font yang teman-teman suka ya, teman-teman ya. Jadi pilihlah 2 font yang pengen teman-teman pakai ketika pengen ngedit video editing, baik itu di klien atau di editingnya teman-teman sendiri kayak gitu. Terus ada transisi. Nah, transisi ini rata-rata ya teman-teman ya. Ini faktanya ya teman-teman ya. Style editingnya edukasi, baik itu di video apa ya, influencer apapun itu, aku berani jamin mereka tuh nggak pernah pakai transisi dari CapCut. Bukan nggak pernah ya, tapi jarang banget pakai transisi dari CapCut teman-teman. Loh, terus transisinya dari mana Kak? Yaitu dari luar CapCut. Jadi biasanya tuh mereka tuh pakai aset editing yaitu transisi teman-teman ya. Kenapa nggak pakai transisi CapCut? Nggak masuk di style-nya teman-teman ya. Meskipun bisa dibilang tuh transisi CapCut tuh wah bejibun banget cuy. Tapi nggak ada yang menarik teman-teman ya. Menarik sih tapi nggak sesuai aja kayak gitu. Lebih enak pakai transisi dari luar kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus balik lagi ke animasi. Animasi ini ya bukan animasi-animasi kayak gini ya teman-teman ya, tapi animasi kayak ketika font muncul ke tengah, font muncul dari pinggir ke tengah. Nah, itu namanya animasi. Nah, animasi ini terserah ya, mau pakai berapa animasi itu terserah. Tapi saran aku teman-teman bisa pakai animasi yang tidak terlalu kayak menyala-menyala lah untuk style edukasi atau style-style dakwah teman-teman kayak gitu. Terus ada sound design. Nah, sound design ini sebenarnya penting juga ya teman-teman ya. Kalau style edukasi atau style editing nggak ada sound design, wah mati teman-teman ya. Mati kayak gitu. Ini sound design teman-teman bisa dari CapCut tuh udah sangat powerful banget ya, sudah sangat lengkap banget kayak gitu. Terus ada yang namanya color grading ya. Color grading ini juga lumayan penting ya. Jadi ini biasanya color grading tuh ya sering dipakai oleh yang udah pakai kamera kayak gitu. Karena kan biasanya kan kayak flat gitu ya. Jadi di color grading atau yang kalau pakai HP sih ya sebenarnya udah bagus kalau pakai HP ya, tinggal di poles-poles dikit pakai color grading kayak gitu. Nah, next. Nengok ke sini, jujur aja strategi Nah trading. ini, ketika kalian lihat video ini aja, kalian tuh udah pasti merasakan kan si kreator tersebut tuh ada font identity. Pertama kita lihat dari sini. Nengok begini, lebih salah lagi. Buat creators yang pakai kacamata, kalian pasti relate. Gimana sih cara bikin lighting gak mantul di kacamata? Sini aku share caranya. Tapi si videonya dulu, boleh dong. Seperti biasa, lighting utama ini aku letakkan agak menyamping dan harus diset lebih tinggi dan agak menunduk. Nah ini teman-teman, yang namanya font identity. Nah ini si Kak Aprilia ya, ini font identity-nya yang ini teman-teman ya. Warnanya juga putih, biru ya, nggak ada warna-warna lain selain itu. Terus dari Kak ini, yang paling kelihatan Kak ini teman-teman ya. Itu gampang banget dipelajari. Tapi kenapa masih banyak yang gagal ya? Sebenarnya bukan strateginya yang salah, karena mindset dan psikologinya. Banyak yang bilang trading itu 10% skills dan 90% Nah paling ini teman-teman ya, terlihat beda ya teman-teman ya. besar trader begitu market bergerak. Mungkin dari font dan dari font. Nengok ke sini, Jujur aja transisi. strategi trading. Nah, nengok ke sini, Jujur aja strategi Nah trading. dari font di sini kan ya, font identity, terus color identity, transisinya juga sound effect editing. Nah ini ketika teman-teman lihat ini tuh udah dapat aja. Jadi ketika beliau ngedit videonya sendiri, jadi oh ini stylenya style video ini nih ternyata kayak gitu. Jadi kayak pencipta style teman-teman seperti itu. Nah tapi balik lagi ya, style editing tuh menurut aku nggak punya hakinya teman-teman, nggak punya hak ciptanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tiru aja nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Itu gampang banget dipelajari. Tapi kenapa masih banyak yang gagal ya? Sebenarnya bukan strateginya yang salah, karena mindset dan psikologinya. Banyak yang bilang Kayak gitu teman-teman ya, bisa bedain trading diri itu aja kayak gitu. Dan nextnya ya, nah buat teman-teman yang masih bingung mungkin kayak gimana sih nyari semua aset identity editing video, sebenarnya tuh gampang banget ya teman-teman ya kalau pengen nyari aset-aset kayak gitu kan. Pertama ya teman-teman bisa pakai ChatGPT
gitu kan. Ada pemanas prom ya teman. Aku pernah kena bajunya teman-teman ya. Terus ada namanya son apa yang namanya? Son meme atau son son bis. Terus ada namanya cut. Nah, cutnya ya editing untuk ini. Ya ini udah bui ya atau yang berbayar kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada color hunt ya. Ini bisa teman-teman cari ya kalau pengen apa ya memadukan beberapa warna apa ya baik itu font atau mencari yang namanya apa ya color identity kayak gitu. Nah, gimana cara editing edukasi biar menarik ya? Ini udah paten ya teman-teman ya. Pertama ada hook ya. Editing edukasi baik itu di dakwah, baik itu dimanapun itu ya, yang sifatnya editing edukasi ya teman-teman ya, bukan yang sinematik ya, karena nggak terlalu jago sinematik aku jujur aja ya. Jadi bener-bener style editing edukasi gitu ke teman-teman ya. Nah ini ada hook ya, hook itu ya kayak apa ya awal video ya teman-teman ya. Terus ada isi konten ya, isi konten juga pastinya masuk ke visual editing. Nanti terakhir itu ada call to action. Contoh kayak call to actionnya kayak follow IG Win. Nah, Win Syarif Hidayatullah mungkin kayak gitu kan. Nah, itu bisa dibilang kayak call to action kayak gitu. Next, kalau konten dakwah gimana Paduka? Nah, sebenarnya saya pribadi itu juga sering konten ya tentang santri di TikTok ya teman-teman ya. Kalau backgroundnya pribadi aku juga dulu tuh ya apa ya pesantren ya selama beberapa tahun ya. Ya ada di 6 tahunan. Jadi ngonten lah di pondok juga dan so far alhamdulillah ya teman-temannya banyak banget ya yang view-nya gitu kan dari 280k hampir 1M 53k dan ini masuk ke 2M 2M 5M 1M ini ya ngonten dakwah teman-teman. Jadi kalau punya ilmu ya di pesantren atau di Win Syarif Hidayatullah ya teman-temannya ya disalurkan lah lewat TikTok ya. Dakwah nggak harus di mimbar, nggak harus di masjid juga ya. Di platform apa ya IG, TikTok itu menjadi sarana yang sangat penting juga sih menurut aku teman-teman ya kayak gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya beberapa view-nya lumayan ya dari Nabi Khidir gitu kan. Nah ini kayak challenge ya teman-teman ya hari 1 sampai hari ke 10 ngajarin nulis pegon kayak gitu kan. Mungkin teman-teman hari 1 sampai hari 10 ngajarin baca Al-Quran, bacain apa yang ngajarin tajwid. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi konten-konten challenge tuh kalau menurut aku ya di platform kayak di dakwah itu cocok teman-teman ya gitu kan. Konten challenge ya teman-teman ya. Jadi hari pertama ngajarin kalian tajwid biar jadi apa? Biar jadi sepuhnya tajwid ya. Biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau aku kayak gitu teman-teman. Jadi ya have fun aja, have fun aja. Tapi ya yang disampaikan juga benar ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak benar kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Islam ya. Sesuai dengan aliran masing-masing kayak gitu. Nah, semua sama saja ya teman-teman ya. PR kita tuh gimana cara kita menyampaikan dakwah kita berbeda. Mungkin itu bisa dari kayak storytelling ya, parody atau education gitu kan. Contoh kalau aku pribadi, kalau aku bermain di TikTok kan style aku santri ya teman-teman ya. Aku tuh orangnya tuh nggak suka serius teman-teman ya. Jadi ya dianggap bercandaan ya, dianggap lucu aja, tapi ya tetap sesuai dengan kaidah Islam atau kaidah yang disampaikan kayak gitu teman-teman. Jadi nggak sepaneng terus, nah itu aku nggak terlalu suka sepaneng teman-teman ya. Nah itu bisa dijadiin pembeda kayak storytelling, terus kayak parodi atau education teman-teman ya. Ya PR-nya tuh ya cara kita nyampein dakwah kita tuh berbeda teman-temannya kayak gitu. Nggak harus kan kadang kan ada dakwah yang keras banget gitu kan. Waduh, aku sebenarnya sih ya kurang suka. Tapi balik lagi ke yang ngontenin dengan kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa bedain dari storytelling, parodi dan education kayak gitu. Gas kita praktek editing teman-teman ya. Nah, pertama kita praktek editing tipis-tipis ya teman-teman ya. Pertama kita bakal buka dulu aplikasi CapCut ya teman-teman ya. Aku mau absen dulu nih. Ini masih pada hadir apa enggak nih? Sampai sini kayak paham enggak coba? Paham enggak teman-teman apa yang disampaikan ini teman-teman? Coba.
absen dulu nih, paham nggak? Di kolom chat ya teman-teman ya. Paham Kak, nyala Bang, paham, nggak kalau nggak paham ya langsung ke Kak Game aja. Paham, guys, mantap. Oke, sip, sip, sip. Mantap ya. Oke, oke, sedikit paham. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman ya, lanjut ya ke aplikasi editing. Nah, jadi ya di aplikasi editing CapCut ya, aplikasi editing CapCut ini tuh mempunyai dua versi. Pertama ada aplikasi yang namanya PC, sama ada aplikasi yang namanya PC, tadi apa ya? Mobile ya, mobile sama PC. Enakan mana Pak Duka kalau dari segi apa ya workflow-nya jelas PC atau laptop teman-teman ya. Tapi ya teman-teman ya, ini harus speknya harus mantap ya teman-teman ya. Jangan sampai spek di apa ya di aplikasi di CapCut PC ini nggak mantap karena jujur-jujur li aja teman-teman. Sekarang CapCut tuh udah semakin tanda kutip berat banget cuy. Premiere Pro mungkin bakal kalah dalam segi kayak berat-beratan ya teman-teman ya. Bener-bener berat teman-teman ya. Jadi benar-benar aplikasi editing CapCut nih berat banget cuy ya. Teman-teman bisa coba aja lah kalau mungkin laptopnya masih apa ya di bawah Intel Core i5 ya, nggak pakai apa ya RTX berapa gitu, wah udah nge-crash kayaknya teman-teman ya kayak gitu. Nah, di sini kita bakal lihat ya previewnya tipis-tipis ya. Nah, jadi sebelumnya kalau teman-teman pengen biar nggak nge-crash banget ya teman-teman bisa klik pengaturan dulu, kita setting dulu. Di sini ada pengaturan. Terus di sini ada namanya kinerja. Nah, ini di checklist semua ya teman-teman ya, biar enak untuk apa ya, biar nggak nge-crash banget ya. Terus ada yang namanya kayak proxy. Nah, ini di checklist juga proxy-nya. Kalau udah kita simpan kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal bikin beberapa project. Nah, sini ada project ya teman-teman ya. Nah, sini sebenarnya mudah banget teman-teman ya kalau mau nganuin project ya. Di sini ada tempat project di sini. Jadi kalau mau ngimpor video atau sound semualah, semua bahan-bahan editing itu bakal masuk di bagian sini. Nah, contoh di sini aku bakal narik ini ya, cewek ini. Nah, sini. Nah, sebentar ya, kita terangin dulu teman-teman biar enak. Ini saatnya upgrade editing Nah, kamu sini. di Karena di sini kayak masih flat ya, biasanya tuh aku tuh pengen aku ituin dulu. Nah, aku apa namanya ya? Aku color grading dulu tipis-tipis teman-teman. Nah, untuk color grading di sini sebenarnya tinggal teman-teman klik ini ya, klik penyelesaian ya. Terus di sini teman-teman klik penyelesaian khusus, tambah, nanti tarik aja sampai mentok di sini teman-teman ya. Nah, sini baru teman-teman color grading tipis-tipis. Biasanya kalau aku bakal munculin warnanya dulu di sini. Klik, nah dia bakal muncul warna. Jadi saturasi itu ya untuk munculin warna tipis-tipis teman-teman ya. Jadi tapi jangan terlalu over. Nah kayak gitu nggak cocok teman-teman ya. Nah segini aja cukup. Terus ada suhunya juga, aku pengen suhunya tuh lumayan dingin tipis-tipis teman-teman ya. Untuk cahaya menurut aku terlalu gede, jadi aku gelapin tipis teman-teman ya. Untuk kontras bisa dinaikin dikit ya. Jadi kontras tuh kayak nebel-nebelin kayak ini teman-teman ya. Tapi nggak terlalu suka, jadi 3 tuh udah cukup banget. Bayangan juga dikurangin aja. Habis itu udah sih lumayan kayak gitu aja. Pertajam juga harus di 10 ya, biar tajam kayak gitu. Tapi jangan 100 ya teman-teman ya, karena nanti nggak elegan kayak gitu. Dah, jadi hasilnya ya segini aja. Nanti hasilnya yang tadinya flat kayak gini, dia bakal jadi seperti ini. Jadi lebih berwarna teman-teman, seperti itu. Biasanya kayak gitu. Nah, ini saat dulu. Ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop Terus yang paling penting lagi ya teman-teman ya, sebelum teman-teman apa ya, itu sebelum memulai ya, jadi yang basicnya ada talentnya atau kayak ada orangnya di sini, teman-teman tuh harus yang namanya teman-teman mulusin mukanya, harus teman-teman glowingin atau bisa dibilang tuh di retouch ya teman-teman ya, di retouch warnanya. Di retouch. Caranya gimana? Caranya di sini. Sini ada video, terus di level video ya, diklik dulu footage-nya. Terus ada retouch. Nah, di sini teman-teman di wajah, terus kulitnya tuh di checklist. Nah, di sini teman-teman bisa mempermulus namanya wajah si talent, teman-teman ya. Nanti kalau ini kan apa ya? Kebetulan ini talentnya tuh ya udah glowing, udah nggak ada jerawatnya. Jadi ya kalau dia apa-apanya tetap
tetap bagus teman-teman. Contoh, kalau ternyata ada jerawatnya di sini, teman-teman bisa pakai bersih merata. Jadi jerawatnya tuh hilang seketika teman-teman kayak gitu. Diseratusin aja nggak apa-apa gitu. Tapi ini harus pro ya teman-teman ya. Kalau kalau aku sih udah pasti make ya teman-teman dalam semua apa ya editing klien atau video editingnya aku sendiri tuh aku pakai semua kayak gitu kan. Nah, ini fungsinya untuk mempermulus muka kayak gitu teman-teman. Nah, jangan lupa kalau emang terlalu gelap mukanya, teman-teman bisa putihin kayak gini teman-teman. Jadi kayak wah glowing banget ya. Nanti nanti biar lebih bagus kayak gitu. Nah, terus di sini ada warna. Nah, warna tuh warna kulit, teman-teman. Karena warna kulitnya di sini tuh kayak sawo-sawo matang, jadi aku pengen warnanya ini dia bakal putih. Jadi aku pilih warna yang ini, teman-teman. Dia bakal jadi lebih putih. Ulala. Jadi lebih mantap ya, cuy. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa lihat perbedaannya yang tadinya kayak gini, hitam ya. Sekarang kita klik kayak gini, dia jadi putih. Wah, mantap banget ya, cuy ya. Kayak gitu. Tapi balik lagi ini harus pro ya teman-teman ya, harus fitur-fitur pro gitu teman-teman ya. Nah kayak gitu cuy. Nah lebih bagus kayak gitu kan. Nah habis itu ya tadi Ini kan kayak saatnya ada hook ya teman-teman ya. Terus ada kayak editing video hook ya. Nah pertama kalau hook itu wajib banget memakai yang namanya style keyframe teman-teman ya. Nah style keyframe. Di sini style keyframe itu apa maksudnya? Jadi dia tuh bakal ngezoom kayak gini teman-teman. Nah bakal ngezoom kayak gini teman-teman. Karena hook itu benar-benar penting ya teman-teman ya untuk di awalan video cuy. Karena hook itu benar-benar yang mempengaruhi orang itu bakal nge-scroll atau enggak itu dipengaruhi oleh hook kayak gitu kan. Nah, contoh di sini hooknya kayak gini. ini Nah, ini saatnya saatnya sebenarnya itu bukan hooknya teman-teman ya, tapi ngambil dari penggalan dari video editing yang pernah aku edit kayak gitu. Nah, caranya gimana bikin style hook? Yaitu kita pakai style yang namanya keyframe kayak gitu. Teman-teman klik dulu videonya, jangan lupa ini di garis bagian paling ini. Nah, di awal video ini bikin di sini teman-teman ya. Ada keyframe di sini, ini namanya keyframe teman-teman. Klik aja. Terus nanti teman-teman tarik dulu ke sini sedikit. Terus teman-teman zoom. Nah, zoom. Nah, kayak gini. Nanti dia bakal ngezoom kayak gini, contoh ya. Nah, dia bakal ngezoom kayak gini. Tapi kalau kayak gini itu belum yang namanya bagus, belum smooth. Gimana cara bikin smoothnya, Kak? Caranya kita klik kanan, nanti kita bakal tampilkan animasi kecepatan variabel. Nah, di sini ada yang namanya keyframe, teman-teman ya. Aku bakal sedikit jelasin cara baca keyframe, cara baca grafik keyframe. Kalau di sini udah ada 2 keyframe, teman-teman. Kita fokus aja yang ada 2 keyframe. Di sini kan ada skala, sumbu X, sumbu Y sama putar. Lihat yang mana yang ada 2 keyframe, berarti hanya yang ada skalanya sumbu X, Y, putar itu nggak ada 2 keyframe teman-teman nih. Keyframe 1, keyframe 2, keyframe 1, keyframe 2-nya nggak ada. Jadi kalau dibuka udah jelas yang ada grafik keyframe-nya itu ada yang ini doang teman-teman. Terus teman-teman blok di sini, terus ini pencet yang ini. Klik kurva preset. Nanti klik yang ini. Nah, pakai yang kubik keluar. Nah, dia bakal lebih zoom-nya tuh lebih smooth teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Yang tadi nggak ada ya, lihat ya. Ini coba teman-teman lihat perbedaannya di sini. Ini belum di apa-apain ya, belum di style keyframe ya teman-teman ya. Coba kita putar. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Cuma ya sekedar kayak ngezoom biasa aja. Tapi setelah kita pakai style keyframe di sini, nah dia bakal lebih zoomnya tuh lebih cepat. Set. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang mempengaruhi namanya hook ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, coba kita buka dulu. Nah, ini. Nah, set. ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop Editing Style. Desain teman-teman ya. Nah, di sini kayak banyak banget aset edit. Jangan pakai ini deh, kita pakai ini aja deh. Pakai dari CapCut-nya. Jadi teman-teman kalau pengen nambahin sound design ya, bisa klik efek suara di sini. Nanti pilih di sini pilih transisi. Nah, di sini bisa pilih namanya Swiss. Nah, bisa kayak gitu. Nah, udah ya dapat ya sound Ini design-nya saatnya satu ya. upgrade. Nah, tinggal ditambahin namanya subtitle. Ini saatnya Kalau aku pribadi, aku tuh anti banget yang pakai namanya ini kayak font apa ya, font apa namanya kayak ini subtitle otomatis. Jadi kita pakai namanya ini teks bawaan aja. Nah, sini kita ini ya bisa ini teman-teman ya. Nah, ini saatnya. Warna apa coba? Nah,
Terus kita pakai yang namanya yaitu kayak font ya, kita pakai font-font yang elegan aja. Biasanya font elegan tuh dia tuh yang tegas teman-teman. Contoh kayak font majestic ini bagus teman-teman. Nah majestic kayak gini. Nah biar tambah elegan gimana Kak Paduka? Kita harus memakai yang namanya yaitu ini kayak sinar teman-teman. Nah kita pakai sinar kayak gini, tapi atasnya kita turunin rentangnya kayak gini gitu. Nah kita gedein lagi. Nah di sini. Nah, ini bisa tambahin animasi ya, teman-teman ya. Ini saatnya. Teman-teman bisa tambahin animasi apa? Terserah pakai ALT plus G mungkin jadi biar kayak ke animasi kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Atau bisa pakai kombinasi di sini. Ini saatnya. Bentar. Wow, bocah. Nah, kayak gitu. Nah, di Ini sini kan saatnya. dia upgrade editing kamu. Nah, di sini bikin satu-satu. Ini saatnya Pertama kita tulis upgrade ya. upgrade editing kamu. Upgrade ya. Editing ya, editing di sini mungkin editing. Nah, editing disesuaikan ya teman-teman ya. Upgrade. Upgrade editing kamu. Nah, sini bisa upgrade editing. Kita ganti kalian ya, biar enak aja kayak gitu. Nah, di sini tinggal diganti namanya upgrade editing. Nah, di sini aja kita gedein aja. Nah, nanti sabar. Nah, kita urutin ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saatnya upgrade editing kamu. Nah, biar lebih fokus ke fontnya, kita bisa pakai yang namanya ini kayak dari blur. Nah, ini kayak efek dari blur. Jadi dia tuh bakal ngefokusin ketika dia bakal ngomong kayak gitu biasanya. Nice. Tinggal tambah keyframe di sini terus di nolin. Nah, di sini ini teman-teman saatnya bisa kasih upgrade kayak editing penanda, kamu. biar enak kayak gitu. Sini penanda, terus penanda. Nah, di sini kita kasih sound effect lagi. Teman-teman bisa ngasih sound effect yaitu namanya kamera shutter ya, teman-teman ya. Teman-teman klik kamera ya, klik kamera di sini, cari aja. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, tinggal potong aja ya karena ini terlalu panjang. Nah, tambahin copy paste Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V gitu kan. Nah, ini saatnya upgrade editing kamu. nah habis itu tinggal tambahin kayak ya apa kayak pamflet ya. Contoh teman-teman kayak punya pamflet. Nah, tinggal tambahin kayak pamflet di sini teman-teman ya. Tinggal tambah pamflet di sini. Nah di sini nanti ini apa ya namanya ya ininya fontnya yaitu dikasih animasi keluar ya biar ketika pamfletnya masuk ini udah keluar kayak gitu. Pakai keluar yang pudar aja. Nah di sini teman-teman bisa pakai style ini. Ini kan tadi kan ini ya apa namanya ya lancip ya. Nah kita bisa tumpulin teman-teman. Kita pakai video menutupi terus pakai tambah penutup. Nah, set. Nah ini tinggal di adjust dikit tipis-tipis ya teman-teman ya. Set. Ini tinggal di set. Nah kayak gitu. Nah dah. Jadi dia tumpul ya teman-teman ya. Nah ini tinggal dipotong aja. Nah ini tinggal di ini ya pakai bersinar juga ya teman-teman biar lebih elegan kayak gitu. Nah biar lebih elegan. Nah di sini ya mari kita animasikan yang editing yang flyer ini ya teman-teman ya. Nah kita animasikannya gimana? Kita masih pakai style keyframe aja nggak apa-apa teman-teman ya. Pertama kita pakai ini yaitu bisa dibilang teman-teman pakai keyframe lagi. Ya pertama di sini ya. Nah sini kita kecilin dulu dari sini ya teman-teman ya. Nah kita puterin kayak gini. Nah kayak gini terus kita
Kayak gini. Nah, kita masukin dari sini teman-teman. Nah, terus ya kita ini ya, kita tarik lagi ke sini, ke semula, ke tengah, terus kita iniin lagi, kita kembalikan ke semula ya teman-teman ya. Nah, kita kembalikan ke semula kayak gini sampai 0. Nah, jadi kayak gini nanti ya, dia berjalan set. Nah, jadi tinggal tambahin keyframe lagi teman-teman ya. Tambahin keyframe lagi. Nanti di sini baru teman-teman kayak gedein set. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, nanti ya hasilnya bisa jadi kayak gini teman-teman. Set. Nah, tapi ini belum smooth ya teman-teman ya. Tetap ya kalau kita pengen smooth ya, kita harus memakai namanya apa? Yaitu pakai grafik keyframe ya teman-teman ya. Ya, kita pakai grafik keyframe teman-teman. Alt plus K ya. Nah, klik semuanya ya di bagian sini. Klik kanan nanti ada Alt plus K. Ya, tampilkan animasi kecepatan variabel. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dulu ya. Pertama kita animasikan yang ada di 2 keyframe ini teman-teman ya. Lihat yang fokus 2 keyframe ini aja. Dilihat di skala apakah ada 2 keyframe di sini. Keyframe 1, keyframe 2 di sini nggak ada. Udah jelas bakal nggak ada keyframe-nya nanti. Sumbu X, sumbu Y ada nih, keyframe 1, keyframe 2, keyframe 1, keyframe 2 putar juga ada. Jadi kita buka. Nah, udah jelas ya kelihatan ya. Di sini kita klik kanan atau bisa klik kurva preset di sini nanti bakal muncul kayak gini. Bisa teman-teman pakai kurva preset yang apapun itu. Nah, jadi bakal jadi kayak gini atau bisa mungkin pakai kayak gini teman-teman. Nice. Nah, gitu ya. Nah, jadi sumbu Y juga kita pakai harus sama ya teman-teman ya. Jadi satu kurva preset itu kalau bisa samain semua teman-teman. Kalau yang sumbu X tadi pakai yang ini, berarti sumbu Y juga pakai yang itu teman-teman ya. Nah, kita pakai yang kubik keluar. Set, nice. Nah, putarnya juga sama pakai sumbu yang pakai yang kubik keluar yang ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya udah lebih smooth ya teman. Tapi ini belum smooth banget deh. Lihat ya, tadinya set. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal nge-keyframein lagi yang skalanya. Nah, skalanya kita lihat di sini. Oh, belum. Oh ya, skalanya tinggal skalanya teman-teman. Nah, tinggal skalanya di sini. Klik yang ini. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini. Pak, biar lebih mantul. Set. Nah, atau bisa pakai yang kayak gini. Set. Nah, gitu. Jadi dia lebih smooth ya teman-teman ya. Coba kita perbandingin ketika dia belum pakai skala ya di sini ya. Dia cuma kayak ngezoom biasa aja sebenarnya sih. Kita lihat. Nah, jadi buat teman-teman yang sering ada ngadain kayak apa ya, kan biasanya kan kalau teman-teman panitia kan ada flyer-flyernya gitu kan. Nah, bisa nih pakai kayak gini teman-teman. Set. Nah, atau bisa pakai pantulan yang ini. Set. Nah, kayak gitu. Dah jadi teman-teman ya, yang tadinya nggak smooth jadi smooth kayak gitu. Kita lihat di sini. Set, set. Nah, anjay. Lebih enak gitu teman ya. Klik, klik, klik. Nah, di sini bisa pakai sound effect lagi nih teman-teman. Biasanya kalau sound effect-nya ini nggak bisa di CapCut teman-teman ya, karena ada sound effect khusus ya, yaitu namanya sound effect apa ya? Game ya teman-teman ya, sound effect elegan sebentar ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai sound effect satu, terus ada yang namanya mana? Bentar ya. Nah, ini. Nih, nah kita coba kita masukin ya. Nah, pakai kayak gini. Jadi kayak dia tuh kayak berjalan kayak gini teman-teman, lihat, dengerin ya. Nah, nanti pas dia muncul, teman-teman bisa tambahin sound effect dari ini. Nah, kita dengerin, kita putar ya. Ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop. Nah, kayak gitu teman-teman. CapCut Desktop Editing Style. Nah, mungkin Ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop. Nah, kayak gitu. Terus tambahin yang E-course namanya CapCut Desktop Editing Style. Kalau hook ya biasanya tuh cuma beberapa detik. Ini kan hooknya 4 detik ya teman-teman ya. Nah, kita tambahin namanya riser. Nah, riser 01 itu biasanya aku masuk yang riser 01 teman-teman. Nah, pakai kayak gini. Nah, terus teman-teman pasin di bagian yang ini teman-teman ya. Pasin pas mau berakhir di sini. Nah, jadi kita turunin aja ya biar enak. Habis itu teman-teman bisa pakai kamera flash. Nah, klik aja kamera, nanti ada kamera flash kok.
Kamera flash. Nah, ini kamera flash. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kita dengerin. Mode e-course, Pas CapCut dia Desktop jepret itu Editing kita pakai Style. namanya transisi pakai film brown transition, teman-teman. Nah, itu sering banget aku pakai. Pakai ini ya. Taruh di paling atas ya. Jadi transisi itu hukumnya tuh bakal ada di paling atas, teman-teman ya. Nah, karena terus ya, karena ini masih hitam ya teman-teman ya, kelihatannya hitam ya. Ini teman-teman bisa klik campuran ya, nanti klik mencerahkan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nanti biasanya Stop editing teman-teman bisa style. tambahin footage lagi di sini kayak gitu. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Jadi sound desainnya dapet ya. Ini saatnya upgrade editing kamu di e-course CapCut Desktop Editing Style. Font seperti biasa kayak gitu. Kayak gitu ya. Paham ya, teman-teman ya. Kayak paling seperti itu kayak udah segitu aja mungkin. Udah sampai jamnya mungkin ya Kak ya. Sebentar mungkin aku coba itu dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Gimana nih, paham nggak nih? Oke ya teman-teman ya. Cuma lumayan panjang juga dan lumayan kompleks juga. Tapi ya seperti itulah ya video style editing edukasi teman-teman ya. Jadi itu yang bakal menaikkan yang namanya harga editing teman-teman kayak gitu. Ya mungkin harganya dari 100 ini bisa menjadi 350 teman-teman. Kayak gitu ya. Paham, tapi cepet pula ya teman-teman. Iya bener ya. Kayak gitu. Kayak gitu aku kembalikan ke Ya, panitia lagi Masya Allah ya. luar biasa nih teman-teman semua. Kita udah tadi praktek itu ya bikin satu video di tadi materi yang sudah disampaikan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpendam nih tentang CapCut tapi belum sempat terjawab. Di sini mumpung ada Bang Paduka CapCut ya, kita buka sesi tanya jawab. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung aja bisa melalui fitur kolom chat ataupun melalui fitur raise hand. Dibuka ya teman-teman sesi tanya jawab, boleh langsung aja. Wah ini, ayo teman-teman, sayang banget nih kalau misalkan nggak tanya langsung nih sama yang udah jago banget di aplikasi CapCut. Oke nih satu satu pertanyaan Bang udah masuk. Kak nyari sound effect-nya biasanya di mana? Tuh, silakan. Oke, untuk nyari sound effect ya sebenarnya tuh banyak banget ya. Untuk pertama ya, aku bakal ngerekomendasiin satu ya. Tapi aku izin share screen coba ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, aku bakal di share screen yaitu oke, pertama kita coba nyari sound effect. Udah jelas ya teman-teman ya. Pertama, kalau pengen nyari sound effect teman-teman bisa. Ini pertama ya, pertama yang paling mudah dulu yaitu kita bisa nyari sound effect dari CapCut-nya langsung teman-teman ya, yaitu bisa nyari di efek suara. Bedain ya, sound effect sama background tuh beda teman-teman ya. Kalau sound effect itu mungkin cuma 1 detik, bisa 0,1 detik ya. Kalau background itu panjang. Dari awal video sampai video terakhir tuh background semua. Itu biasanya kayak instrumen bisa dibilang ya teman-teman ya. Nah, sound effect itu lebih ke efek suara. Di sini banyak sound effect ya. Kalau teman-teman contoh di sini nyari biasanya sih keywordnya tuh Inggris teman-teman. Contoh kalau aku pengen nyari suara kamera, yaitu aku ketik ya, aku ketik kamera gitu kan. Nanti di sini bakal muncul semua seputar kamera. Itu cara pertama. Kita bisa pakai dari apa namanya nih? Dari ini ya, dari sound ini, dari apa namanya ya, dari CapCut-nya langsung. Kedua ya, kita bisa pakai namanya website yaitu aku rekomendasiin ya namanya myInstant.com teman-teman.
Di sini adalah kumpulan seputar website, kumpulan apa namanya? Kumpulan ini sound effect ya. Ini lebih ke sound effect meme ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pencet ini, nah dia bakal keluar suaranya cuy, dia muncul. Ada suaranya nggak cuy? Bentar. Ada suaranya nggak Kak? Ada ya? Ah, di saya sih nggak ada sih Bang. Coba-coba. Coba. Ah udah. Ada nggak suaranya? Ada. Ada ya. Nah kayak gitu. Go. Nah itu bisa. Nah itu. Nah itu bisa teman-teman bisa pakai sound-sound ini. Ini buatan Indonesia sih kayaknya sih. Jadi ini for free ya teman-teman ya. Dan nggak ada batasan buat teman-teman download ya. Kayak biasanya kan sehari ada batasan 5, itu nggak ada teman-teman. Ini bisa di-download berapapun itu ya terserah. Contoh lagi. Nah gitu. Nah cara downloadnya gimana Paduka? Mudah banget. Pertama mungkin kalau preview tinggal dipencet ya, pencet yang kayak tombol-tombol ini ya teman-teman ya. Kalau mau download, contoh di sini aku bakal download yang touch get out ini, klik yang ini ya, fontnya ini. Nah nanti dia bakal klik download MP3. Nah dia bakal nanti masuk ke bagian ini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dia bakal masuk sini. Ini izin aku hapus ya teman, karena udah ada kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus ya itu untuk sound meme ya. Terus untuk sound yang elegan ya teman-teman bisa cari di Mixkit ya teman-teman. Ini sound yang sering aku pakai dalam editing style ya. Ada sound design ya teman-teman ya. Nah ini for free juga teman-teman ya. Nah teman-teman langsung seleksi ke sound effect kayak gitu. Nah di sini banyak nih teman-temannya. Meskipun ya mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan sound effect itu menganggap kayak sound-sound kayak gini tuh kayak biasa aja. Tapi kalau buat aku tuh bener-bener elegan banget cuy kayak gitu. Contoh kayak gini. Nah ini kan ya biasa aja lah gitu kan. Tapi ini bisa dijadikan kayak sound yang kayak bisa masuk kayak sound orang bingung, atau sound bisa kayak game over. Nah itu bisa masuk teman-teman kayak gitu. Nah ini bisa kayak masuk ke sound impact kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Paling itu sih beberapa sound design yang aku saranin ya. Pertama dari CapCut-nya langsung ya. Sebenarnya kalau teman-teman paham keyword ya, keyword sound effect itu di CapCut tuh semuanya udah ada gitu kan. Tapi di CapCut itu sound meme itu nggak ada teman-teman ya. Ada, tapi ya dikit lah, nggak terlalu banyak-banyak banget cuy kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman butuh sound meme ya, aku saranin teman-teman bisa pakai namanya bentar ya. Bisa pakai namanya sound My Instant tadi ya teman-teman ya. Ini pertama My Instant ya, kumpulan sound meme ya kayak gitu. Kalau mau kategorinya juga bisa dilihat-lihat aja teman-teman di sini. Terus kalau sound desain yang elegan itu aku pakai Mixkit, itu udah pasti teman-teman. Karena ini so powerful banget teman-teman kayak gitu. Oke, aku kembalikan lagi ke moderator. Oh, oke, luar biasa. Dicatat tuh teman-teman dari jawaban dari Bang Paduka CapCut. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang pengen nanya lagi, mungkin saya prioritaskan yang ingin bertanya secara langsung ya, biar bisa diskusi. Mungkin teman-teman yang pengen nanya, boleh raise hand tuh. Raise hand dulu, raise hand. Oh, ini ada nih satu nih dari peserta Dania. Oke, boleh di peserta Dania diizinkan untuk open mic untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih untuk moderator dan perkenalkan nama saya Dania. Untuk eh, Paduka, saya izin bertanya, kalau perbedaan ngedit di HP dan di laptop itu apa? Kemudian kebetulan kan saya itu konten kreator kayak skincare gitu ya Kak. Nah, biasanya kalau ngedit video itu, jika kebanyakan font, apakah itu mempengaruhi video tersebut? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, nah izin jawab ya Kak ya. Pertama, dari enakan edit video di laptop apa di HP ya. Sebenarnya aku pribadi Kak ya, aku dulu user mobile ya, tapi
tiba-tiba tuh di 2000 berapa? 2000 di 2023 tuh aku beralih ke CapCut PC gitu kan. Karena memang kebutuhan bener-bener apa ya kayak footage makin banyak gitu kan. Terus kayak pengen lebih leluasa gitu kan. Nah, kalau kakak memang kebutuhannya kayak masih mungkin bisa dibilang tuh video ya, video yang overlay-nya itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin masih satu overlay, dua overlay itu masih bisa, masih enak lah di CapCut Mobile ya, kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, CapCut Mobile tuh menurut aku itu tuh kayak 4 kali kerja kak, kayak gitu kak. Sumpah ya. Kalau CapCut Mobile tuh kayak 4 kali kerja. Mungkin aku contohin teman-teman ya. Kalau CapCut PC ya, teman-teman kalau mau apa ya, kalau mau apa ya, jatuhin ini ya, jatuhin overlay-nya aja ya gitu kan. Kita tinggal tarik aja dari file ke sini itu tinggal itu dia masuk kayak gitu kan. Tapi kalau di CapCut HP kita harus ngeklik 3 kali. Ngeklik pertama kita ngeklik overlay-nya dulu. Habis itu kita ngeklik yang namanya galerinya dulu lagi. Terus kita baru kita urutin kayak gitu. Nah, itu yang menurut aku tuh apa ya, hal yang bikin aku kayak pindah ke CapCut PC kayak gitu kan. Nah, terus lagi di CapCut Mobile ya, itu tuh apa ya, menurut aku ya, banyak shortcut yang bisa dibilang tuh nggak dipakai, bukan nggak dipakai ya, yang nggak ada di CapCut PC. Contoh kak ya, contoh di sini kayak ya, contoh font, ini font kak ya, font. Font ini kan masuk ke animasi font kak ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh jarang banget pakai animasi font. Gimana caranya kita pakai animasi footage? Jadi font ini itu bakal masuk ke animasi footage kayak gini kak. Nah kayak gini nih. Nah itu gimana caranya? Kalau di CapCut Mobile itu kita harus mengekspor fontnya dulu ya. Jadi kita bikin project baru, kita bikin font itu ada di green screen gitu kan. Nah, terus kalau di CapCut PC tinggal klik kanan, terus buat klik gabungan. Dia bakal jadi footage. Nanti ketika ini fontnya tuh bakal masuk ke animasi footage Kak, bukan ke animasi font lagi. Nah, itu yang menurut aku tuh apa ya, di CapCut Mobile tuh belum ada tuh itu Kak. Jadi lebih workflow-nya Kakak tuh lebih lebih cepet Kak daripada di CapCut apa ya, di CapCut Mobile kayak gitu. Nah, tapi ya saran aku kalau Kakak pengen upgrade beneran ke CapCut PC, ya tadi kan aku cerita ya, CapCut tuh udah semakin berat teman-teman ya. Ini aku so sorry banget ya buat teman-teman yang mungkin masih pakai HP Android gitu kan. Mungkin masih bisa pakai HP Android, tapi bertahan paling di 2 jam. Kalau di 3 jam ke atas itu udah nge-crash parah cuy. Udah panas gitu kan. Udah panas, udah nge-crash. Ini udah hukum dunia editing di CapCut teman-teman. Kita nggak bisa mengelak teman-teman ya. Jadi bener-bener harus upgrade teman-teman kayak gitu. Ya emang mungkin CapCut udah lumayan serius juga ya. Dan terus di CapCut PC atau di CapCut laptop juga, ya sama aja teman-teman. Kita harus nyari spek laptop yang bisa dibilang tuh spek laptop editing ya. Kalau teman-teman nyari kalau ada yang tanya, "Kak, CapCut apa ya? Laptop editing untuk budget 5 juta." Wah, nggak ada, teman-teman. Itu nyari di mana itu? Susah, teman-teman ya. Budget 5 juta paling untuk office ya, cuy ya, kayak gitu. Lah, di kelas laptop editing itu paling di 8 sampai 10 juta ke atas, teman-teman. Dikumpulin lagi aja, jangan terlalu buru-buru ya. Kalau masih ada HP tetap di HP kayak gitu. Nah, terus dari segi font ya tadi ya. Kalau kakak bener, jadi kan apa ya namanya? Setiap editing video itu kan beda-beda kak ya. Ada yang namanya mungkin kayak kakak skincare gitu kan. Skincare tuh sebenarnya apa ya? Aku juga nggak tahu juga ya kalau skincare ya. Ada kayak UGC Creator mungkin ya. Ya fontnya tuh mungkin nggak terlalu banyak tapi bagus kayak gitu kan. Sebenarnya font tuh mempengaruhi kak. Yang penting tidak menghalangi kayak contoh kayak apa ya kayak mungkin skincare lagi di apa ya dikeluarin gitu kan, dipencet gitu kan, terus fontnya ada di tengah-tengah. Nah itu yang nggak bagus kak kayak gitu. Pokoknya jangan menghalangi pemandangan yang benar-benar bisa dibilang tuh itu teksturnya itu loh. Nah tiba-tiba fontnya ada di tengah. Nah itu kan nggak bagus kak kayak gitu. Ya sebenarnya kakak udah tahu sendiri kak ya. Jadi fontnya tuh mungkin jangan terlalu banyak lah. Ya jangan terlalu banyak, nggak bukan jangan terlalu banyak kak. Jangan terlalu memenuhi jangan terlalu memenuhi apa ya preview kayak gitu. Itu sih kalau saran aku kayak gitu sih kak. Gitu ya. Semoga menjawab kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke.
Ya, baik. Semoga jawabannya menjawab ya dari kakak. Semoga bisa kedepannya diterapin juga sama yang bertanya. Jangan lupa tadi tuh dicatat. Oke, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan. Oh, ada lagi nih yang resen. Saya utamakan yang resen dulu ya. Satu kali lagi yang resen nih. Tadi yang duluan itu Nazmi Laila. Boleh buat Nazmi Laila dipersilakan buat on mic. Ya, Bismillah, izin masuk. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nazmila Lazwato Jana. Eh, izin bertanya kepada Paduka. Jadi kan kemarin aku bikin kayak video stop motion gitu. Nah, terus aku ngeditnya kan di CapCut PC kan. Terus kayak aku tuh bingung gimana caranya supaya si fotonya itu bisa sesuai gitu, Kak. Jadi kayak sama di tengah gitu. Kebayang nggak, Kak? Belum. Kayak Fotonya sesuai. iya kayak sama gitu. Jadi kan stop motion tuh foto-foto kan. Mm. Jadi kayak si fotonya itu gimana sih ngejelasinnya? Aduh, bingung lagi. Kayak gimana ya? Kayak di tengah-tengah gitu, Kak. Heeh. Iya, jadi sama gitu. Di CapCut tuh kayak bingung gitu loh, Kak. Gimana ya? Oh, iya iya iya. Bentar. Mungkin kayak stop motion ya. Iya, Kak. Stop Kalau motion. kalau di CapCut itu kan ini minusnya CapCut juga Kak ya. Jadi tuh kalau foto ya, kalau foto di tengah-tengah tuh aku tuh masih ngandelin insting Kak. Contoh ya di sini Kak ya. Contoh di sini kan ini kan kayak dia tuh ada kayak ada garis di sini Kaknya. Jika kan ada garis biru, kelihatan nggak Kak? Ada garis biru kayak gini di sini nih. Set Iya, set Kak. set. Kelihatan. Nah ini namanya ya ini kayak gitu Kak biasanya Kak. Garis-garis. Nah, kalau saran aku Kak ya, kalau di CapCut PC itu Kakak bisa ngaktifin yang namanya ininya apa ya? Nah, ini semuanya diaktifin Kak ya. Biar kayak muncul nih Kak. Nah, maka ini nih posisi. Nah, ini nih posisi. Jadi contoh ya, gambar ini mungkin sudah di sini ya. Nanti kalau kita duplikat lagi, ini kan sorry bentar-bentar. Lebih enak lagi kita inian aja. Nah, kita anggap aja ini gambar ada dua Kak ya. Jangan kayak gini aja deh. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini kan ada beberapa gambar gitu kan. Nah, di sini. Nah, ini posisinya ini kita duplikat ke posisi yang ini, Kak. Nah, atau Kak ya, kayak gini, Kak. Kakak bisa, ini kan contoh di sini kan ini di bawah nih, Kak ya. Nah, di bawah kayak gini nah, belum tengah. Kakak bisa klik kanan ya. Nanti Kakak bisa salin atribut. Nah, salin atribut, tempelkan ke sini, Kak. Klik kanan lagi, terus tempelkan atribut. Dia bakal di tengah nanti. Nah, ukuran lokasi campuran semua sama, nanti bakal di tengah semua. Kayak gitu, Kak. Jadi dia di tengah semua, fotonya semuanya. Seperti itu, Kak ya. Jadi mungkin hacknya tuh disalin atribut, Kak. Nah, kayak gitu. Paham ya? Gimana? Paham nggak, Kak? Kebayang, kebayang. Terima kasih, Paduka. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, siap luar biasa. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Bang Paduka. Boleh, boleh. Satu dari secara langsung dan satu mungkin yang lewat chat. Jadi buat yang lewat chat mungkin ikut mekanisme yang seperti kemarin ya dari teman-teman. Ini kan udah ada beberapa pertanyaan di chat. Boleh langsung aja di reaction mana nih pertanyaan yang kira-kira sesuai gitu atau teman-teman juga pengen nanyain juga gitu buat dijadikan pertanyaan penutup nanti. Oke, sebelum itu kita ke yang Raisen lagi nih. Satu lagi ada Muhammad Nur Harlesta. Oke, dipersilakan buat on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kedengeran kan suaranya ya? Aman nggak aman? Jadi pertanyaan saya kan lebih sering bikin video itu pakai preset log Kak. Jadi Hmm, jadi kalau misalnya saya masih bingung kalau misalnya di CapCut itu bisa dimasukin LUTs atau enggak Kak. Kalau misalnya bisa dimasukin, bisa nggak dikasih tahu itu ada website kah atau ada tempat kah yang ada kumpulan LUTs-LUTs yang gratis gitu Kak? boleh, boleh, boleh. Ih, Oke, nah pertama ya, aku jawab dulu bahwa di CapCut itu bisa memasukin yang namanya LUT Kak ya, gitu atau log kayak gitu kan.
Kalau website sendiri kayak jujur ya aku nggak ada kak ya. Tapi kalau kakak nyari di kreator itu banyak yang sepil kak sebenarnya kak. Cari aja lat gratis website gitu kan. Contoh kalau kita kemarin aku juga sempat apa ya download juga ya. Nanti mungkin kakak bisa apa ya chat pribadi aku aja. Nanti aku kasih beberapa lat yang aku ini. Nah, jadi aku ada beberapa lat kak ya di sini kak ya. Nah ini lat ya. Nah 1.000 lat, nah 1.000 lut. Nah ini rek kayak gini kan. Nah ini banyak kayak gitu. Nanti bisa kakak bisa tanya aja ya. Kalau aku spill websitenya tuh aku juga nggak terlalu tahu banget kayak gitu kan. Nah untuk cara masukinnya kayak gini kak. Nah di sini kak ya. Jadi jadi cara masukinnya ya. Kakak bisa klik yang di sini penyesuaian ya. Nah di penyesuaian. Nah di sini ada lat nih kak. Nah sini banyak banget lat ya. Nah sebelumnya aku mau nginfoin juga, jadi di CapCut Mobile sama CapCut PC ini bedanya juga kak ya. Jadi CapCut PC itu bisa masukin yang namanya preset LUT ya. Kalau di CapCut Mobile itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi CapCut Mobile tuh nggak bisa masukin preset buat LUT kayak gitu. Caranya gimana cara masukinnya? Tinggal klik yang LUT aja sini teman-teman. Terus tinggal impor. Nah di sini teman-teman tinggal cari yang namanya LUT yang tadi ya teman-teman ya. Nah kita bisa cari aja ya di sini kayak load gitu kan contoh. Nah ini load ya. Kita klik. Teman-teman bisa select semuanya atau satu-satu bisa gitu kan. Aku contoh satu aja di sini. Klik yang ini, terus open kayak gitu kan. Nah, dia bakal masuk ini teman-teman yang ini nih. Ini Nah, ini tinggal dimasukin aja ke bagian yang sini ya, yang mau ditempelin yang mana kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, cara ngatur latnya juga gimana? Di sini teman-teman cara ngaturnya. Jadi semuanya kayak wah ini kayaknya terlalu over deh. Nah, teman-teman bisa kurangin di sini kayak gitu. Di bagian ini ya, nanti diklik aja, nanti ada level ya, dasar, di sini ada load gitu. Di sini ada semua load yang teman-teman ekspor di sini gitu ya. Yang teman-teman masukin di sini kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya Kak ya. Jadi di CapCut PC itu ya semuanya bisa kayak gitu. CapCut Mobile ya belum tentu bisa teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih kak. Oke. Oke, mantap sekali jawabannya. Semoga terjawab ya, dicatat juga jangan lupa. Oke, selanjutnya nih pertanyaan yang udah ramai banget reactionnya nih, Bang, dari peserta Ian di chat ya. Saya izin bacakan. Izin bertanya, Bang, gimana sebenarnya langkah awal yang efektif untuk pemula yang ingin merintis karir di dunia video editing? Terus, adakah tips atau strategi khusus untuk editor pemula agar bisa mulai mendapatkan klien atau bahkan mulai menghasilkan cuan dari skill editing ini? Wah, ini peserta Ian Hmm. baru mulai udah pengen dapat klien nih. Mantap, mantap. Nggak apa, nggak apa. Oke ya, jadi kalau aku pribadi ya, langkah efektif untuk pemula ya yang merintis karir di video editing ya. Kalau aku pribadi gini teman-teman ya. Eh pertama ya, teman-teman harus ada yang namanya komunitas gitu. Komunitas itu penting banget teman-teman ya. Komunitas tuh bisa ada dari apa aja. Nah, kalau aku pribadi ya, daripada kalian ngikut komunitas yang free free gitu kan. Kalau saran aku teman-teman bisa ikut komunitas berbayar. Bisa dibilang tuh contoh kayak kelas editing, kelas apapun itu. Tapi teman-teman bisa cari kayak kelas yang interaksinya rame teman-teman. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kelas ya. Contoh ini aku nggak promosi kayak. Jadi di kelas aku tuh bisa dibilang tuh kayak rame. Terus ada kadang-kadang tuh nge-share job editing kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngambil. Sebenarnya aku mau tapi ya udahlah buat member aja kayak gitu. Nah itu biasanya kayak gitu Kak. Jadi dari kakak bisa belajar juga di kelas gitu kan, di kelas video manapun itu. Terus nanti kadang tuh ada orang di dalam di member itu tuh butuh editing kayak gitu. Itu bisa kayak gitu Kak ya. Itu buat kakak yang merintis-merintis kayak gitu kan. Nah itu pertama. Yang kedua kakak bisa ngonten Kak. Nah ini yang menurut aku jalan paling cepet sih menurut aku sih. Konten tuh sekarang tuh enak banget cuy gitu kan. Eranya tuh udah enak banget. Kalian kalau pengen dapetin views banyak tinggal ngonten di TikTok ya. Tapi balik lagi kalau teman-teman pengen dapat klien editing gitu kan, video editing ya teman-teman kontennya harus di seputar video editing atau tips and trick teman kayak contoh kayak IG-nya aku gitu kan, tips and trick CapCut gitu kan. Nah, di situ teman-teman nanti orang tuh bisa lihat gitu kan. Orang tuh bisa lihat wah ini
editor CapCut nih kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa konten dari video editing. Nah, yang ketiga ya, ini yang sering yang paling bisa dibilang tuh apa ya? Ini masih lumayan ramyang-ramyang ya atau masih bayang-bayangannya. Jadi kalau aku kan di agensi nih Kak ya. Jadi agensi aku tuh nggak punya IG, nggak punya TikTok. Dia tuh cuma ngandelin iklan Facebook Kak. Dia sehari ngiklan 50.000 itu dapat klien video editing ya. Mungkin klien ya, satu klien bisa dia ngambil di 4 video. Satu video di 350. 350 ya, ambil paket ya 4 video 1 juta kayak gitu kan. Jadi ya dapat 4 video 1 juta. Satu bulan ada 5 klien. Lumayan kan dari video jadi ads video editing. Jadi dia ngiklan sifatnya kayak gitu. Ini untuk orang-orang yang bisa dibilang tuh kayak e-commerce ya, commerce ya, orang-orang commerce banget ya. Kalau bahasa anak digital marketing tuh aku nggak mau organik, aku nggak mau apa yang konten ya, udah aku ngiklan, pokoknya kayak gitu. Tapi ya siap ngeluarin budget, ngeluarin yang namanya apa namanya ya, ngeluarin harus boncos. Nah, itu udah harus siap teman-teman ya. Harus kayak bisa dibilang tuh kayak apa namanya ya, siap rugi lah kalau freelance gitu kan. Karena freelance tuh kan nggak tiap bulan tuh ada terus kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu teman-teman bisa, kalau pemula banget saran aku teman-teman bisa bangun portofolio dulu. Nah, di sini caranya gimana? Teman-teman bisa ngedit-ngedit video podcast kayak gitu. Potong-potongan podcast tuh nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman nyantumin namanya sumbernya dari mana gitu kan. Kalau aku pribadi sih aku lebih milih kerja di digital agency atau kayak creative agency. Teman-teman dapat ilmunya, teman-teman dapat portofolionya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi kuliah nih ya, kalau aku pribadi habis lulus kuliah, aku nyari kerja yang bener-bener bergelut seputar kreatif kayak gitu. Jadi kalau kayak bisa dibilang kayak di F&B enggak, aku bener-bener full di kreatif gitu kan. Nah, teman-teman bisa masuk namanya digital agency atau digital marketing. Kalau saran aku teman-teman masuk di agensi kreatif ya teman-teman ya, agensi kreatif. Di situ teman-teman bisa bangun portofolio juga. Itu udah pasti dapat klien teman-teman. Itu udah pasti karena ya yang mikirin owner yang klien kayak gitu. Teman-teman yang edit itu editan teman-teman dijadiin portofolio. Nanti ketika teman-teman keluar, nah teman-teman bisa punya bahan tuh dari portofolio itu. Oh, ini aku udah pernah ngedit klien ini, brand ini. Itu maksud aku kayak gitu teman-teman. Seperti itu ya. Paham ya? Mantap tuh tips buat bisa mendapatkan klien ya. Balik lagi dicatat ya buat yang nanya agar bisa dipraktekkan. Oke, Bang, ini kalau kita melihat waktu ya ternyata masih lumayan banyak. Di sini ada 2 pertanyaan lagi. Gimana kalau kita habisin nih 2 pertanyaan? Aman ya, Bang? Boleh aman-aman. Oke, yang pertama dulu nih dari Yaya Fitria. Dia bertanya, saya bertanya, Pak Duka, jika editing kita berubah-ubah seperti gaya editing, font identity, color grading, dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap konten kita nggak ya, Kak? Dan bagaimana cara agar bisa menemukan ciri khas editing konten seperti itu, Bang? Silahkan. Oke, jadi kalau jika editing kita berubah-ubah seperti gaya editing, font identity gitu kan, color grading, kalau aku pribadi ya, buat teman-teman yang bisa dibilang tuh kayak apa ya, nyari style editing tuh nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau masih berubah-ubah tuh nggak apa-apa. Kalau untuk nyari namanya style editing itu hal yang sangat wajar teman-teman, hal yang sangat wajar menurut aku. Jadi ya namanya tuh lagi tahap mencari lah kayak gitu kan, tahap mencari ini style yang bagus tuh yang kayak gimana gitu kan. Tapi kalau teman-teman bisa dibilang tuh kayak sudah apa ya, sudah ada paten gitu kan. Wah, ini udah mantep nih style editingnya nih, grading font identity-nya udah mantep nih. Nah, itu teman-teman tinggal patenin aja kayak gitu. Oh, ini aku bakal make font ini. Supaya apa? Sebenarnya itu sesimpel editing itu dikenal aja gitu. Sesimpel itu teman-teman. Jadi, oh ini editingnya orang ini nih. Oh, ini editingnya orang ini nih kayak gitu. Itu kayak berubah-ubah nggak apa-apa. Untuk awal-awalan tuh nggak apa-apa. Itu hal yang sangat bisa dibilang tuh kayak lumrah banget sih kayak gitu. Nah, terus untuk cara kita nemuin ciri khas editing kita, itu pertama udah jelas teman-teman ya. Teman-teman harus yang namanya nyari referensi gitu kan. Teman-teman kan aku udah bilang tadi kan, sebenarnya style editing tuh nggak ada hak paten ya teman-teman ya. Kalau aku lihat-lihat ya itu nggak ada
nggak ada kayak hak ciptanya gitu kan. Kalau style editing ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman bisa explore aja gitu kan. Mau contoh ngikutin gaya editingnya aku ya nggak apa-apa. Teman-teman mau ngikutin editingnya kayak kayak contoh kayak editingnya Bang Medik atau siapa ya, kayak Raymond Chen gitu kan, itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman ya gitu. Teman-teman harus mempunyai namanya role model. Nah itu yang penting teman-teman ya. Dan role model tuh jangan banyak-banyak cuy. Bisa 3 aja tuh udah cukup banget teman-teman ya. 3 role model itu sudah sangat cukup kayak gitu. Nah itu cara untuk menemukan ciri khas editing. Nanti kalau teman-teman sudah menemukan ciri khas editing ya, itu dikerucutin lagi tuh. Oh ini style editing aku tuh gabungan dari 3 ini tuh gimana caranya. Teman-teman bisa latihan, itu udah pasti juga teman-teman. Teman-teman harus latihan juga untuk menemukan style editing ya, jangan sampai nggak latihan ya, karena di lapangan itu berbeda banget teman-teman sama dengan kayak teori teman-teman ya kayak gitu. Kalau nggak latihan ya, jadi teman-teman nggak bakal, udah pasti nggak bakal bisa teman-teman ya. Kayak ilmu editing tuh ilmu yang pasti teman-teman ya, nggak bisa. Teman-teman tuh cukup kayak ya udah duduk ngedit itu udah jadi gitu teman-teman ya. Beda kayak ilmu-ilmu kayak dapetin cuan gitu kan. Banyak banget yang apa bisa dibilang ya kayak kayak cara-cara tuh sangat banyak. Tapi kalau ilmu editing itu ya udah mau paten gitu kan. Kayak gini tinggal klik-klik tools style-stylenya ya udah dapat udah jadi kayak gitu. Ya, baik. Semoga terjawab ya dan bisa dipraktekkan ke depannya oleh kakak Yaya Fitri ya. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir ya di hari ini dari Muhammad On yang tadi yang tadi nanya. Ada nggak formula hook yang bagus seperti apa? Oke, untuk formula yang bagus ya teman-teman ya. Untuk formula yang bagus tuh simple ya teman-teman ya. Formula yang bagus tuh kalau ke pribadi ya itu udah 3 detik ya. 3 detik sampai 5 detik aja teman-teman ya. Dan kalau bicara soal hook ya teman-teman, wah itu udah bejibur banget tuh teman-teman. Dan yang paling penting sih sebenarnya kebanyakan sih hooknya tuh negatif teman-teman kayak gitu. Hooknya negatif. Sebenarnya kalau video editor tuh nggak perlu kayak mempelajari kayak apa ya kayak hook yang bagus tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau teman-teman ngerangkap ya video editor sama konten kreator ya udah itu teman-teman harus belajar juga. Jadi video yang hook yang bagus tuh biasanya tuh di 3 sampai 5 detik ya. Ya paling minim tuh 3 ya teman-teman ya. Karena kalau udah 5 detik tuh terlalu lama cuy. Kayak 3 detik aja tuh sudah cukup banget ya. Hook-hook yang sifatnya tuh negatif gitu kan. Biasanya ya, yang paling aku sering suka tuh hook-hook yang seputar Islamik teman-teman ya. Contoh, ini contoh. Kalau kalian nggak baca ini, kalian masuk neraka. Wah, kayak seakan-akan tuh kayak bisa dibilang tuh kalau aku nggak baca ini tuh, wah masuk neraka. Jadi kita harus membaca ini gitu kan. Atau lagi contoh, jangan skip video ini kalau kalian ingin masuk surga. Nah itu bisa dibilang kayak gitu teman-teman ya. Jadi kan, wah kalau aku nge-skip nih nggak bakal masuk surga nih. Nah gitu. Itu teman-teman bisa itu hook yang namanya negatif hiperbola banget teman-teman ya. Masa kayak cuma nggak cuma apa ya harus harus nonton video ini biar masuk surga. Kalau nge-skip kita masuk neraka gitu kan. Nah, itu hook-hook yang hiperbola kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa contoh hook tuh banyak banget teman-teman. Ada hook negatif gitu kan, terus ada hook yang hiperbola juga, ada hook-hook yang kontroversi juga. Itu banyak banget ya. Banyak ya sekarang juga ada banyak bukunya kok. Ada yang nyetusin kayak kumpulan hook gitu. Itu udah banyak banget kreator-kreator yang sudah sangat apa ya, yang udah sangat sering apa ya bikin-bikin hook kayak gitu. Seperti itu, Kak. Oke, aduh seru banget nih ya kita teman-teman tanya jawab luar biasa banget diskusi yang barusan kita lakukan setelah kita mendengarkan materi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah antusias bertanya dan pastinya terima kasih juga buat Bang Paduka CapCut atas jawaban-jawabannya nih yang insightful dan membuka wawasan bagi kita semua. Semoga jawaban-jawaban yang disampaikan tadi bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang nanya dan jadi bekal tambahan nih buat kedepannya. Apalagi teman-teman kelihatannya pengen serius terjun di dunia visual branding melalui editing video nih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi ini ya, penyerahan sertifikat sebagai bentuk
kami ingin memberikan sertifikat secara simbolis kepada Bang Paduka CapCut yang telah berkenan hadir pagi hari ini pada hari Minggu ya dan berbagi ilmunya mengenai editing video. Oke, silakan kepada operator untuk menampilkan sertifikatnya. Ya, boleh mungkin kalau mau di screenshot ya. Screenshot dulu pemateri sama sertifikat. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sudah buat sertifikatnya. Mungkin saya sebelum Bang Paduka beranjak, teman-teman boleh on cam dulu nih biar kita bisa foto bersama nih sama Bang Paduka. Arif. Teman-teman dikasih unit sampai 28 atau 29 mungkin bisa foto bersama dulu. Sampai 28 deh ya. Oh iya, mohon maaf, Bang Syarif, mungkin boleh tolong stop share screen biar bisa. Oh udah ya? Oke oke, maaf maaf. Ya, yuk teman-teman yuk, sampai 28. Yang pengen foto bareng nih, biar bisa ada dokumentasinya. Pernah ikut acara nih, acara Paduka CapCut, dapat ilmu ide video editing menggunakan CapCut. Oke, udah ya, udah 28. Silakan buat operator di screenshot mungkin. Yuk, gaya pertama satu, dua, tiga. Ya, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ada saran gaya nggak nih? Gaya apa nih? Gaya santri gimana? Atau gaya editing biasanya gimana kalau orang edit? Gini aja gini. Apa lagi ngetik-ngetik keyboard? Boleh boleh. Apa C for CapCut? Bebas dah. Kayak deh C buat CapCut. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah on cam. Terus terima kasih juga sekali lagi kepada Bang Paduka CapCut atas ilmu dan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan pada hari ini menjadikan amal jariah buat Bang Paduka CapCut ya. Dan bermanfaat bagi teman-teman peserta CBC 2025 day kedua ini dalam kedepannya melakukan editing video ya menggunakan CapCut. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya nih ada informasi challenge yang bisa teman-teman ikutin para peserta CBC 2025 ya terkait acara CBC ini. Boleh mungkin dari operator di share informasinya. Nah, ini challenge CBC 2025 hari kedua. Teman-teman bisa membuat rangkuman materi dengan video recap yang menarik. Teori ya 16:9 dengan video berdurasi 15 sampai 30 detik. Teman-teman bisa upload ke Instagram Story dan tag akun LDK Syahid dan juga Paduka CapCut. Pemenang akan mendapatkan door prize nih, lumayan nih teman-teman buat nabung beli CapCut Pro nih. Siapa tahu kalau teman-teman masih terbatas ya CapCutnya kan jadi lumayan tuh buat nabung. Dan diumumkan melalui Instagram Story LDK Syahid. Jadi dipantau terus juga LDK Syahid ya Instagram Story akun Instagramnya. Challenge akan berlaku sampai tanggal 13 April pukul 21.00. Boleh nih teman-teman di screenshot dulu kalau misalkan masih aduh nanti dulu deh bikinnya cuman tertarik tuh buat bikin. Silakan di screenshot ya karena akan ada door prize. Oke, mungkin untuk informasi selanjutnya ada yang terkait